Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di gedung MTA Cabang Undayo 1 Perwakilan Karanganyar. Perkenalkan, saya sebagai Ketua Cabang di Cabang Masjid Darul Al-Quran Cabang Undayo 1 ini. MTA Cabang Undayo 1 ini berdiri berawal dari sekitar tahun 1977 dari warga di kampung ini mengaji ke Masjid Darul Quran Pusat Surakarta di gelombang 7. Kemudian atas saran dan himbauan dari ketua gelombang agar warga yang ngaji yang berdekatan bisa membentuk kelompok, di sini terbentuklah kelompok belajar. Bisa berjalan terus waktu ke waktu, sehingga pada proses selanjutnya dari warga yang kelompok inilah punya pemikiran berpikir bersama alangkah baiknya kalau di Undayo ini nantinya bisa ada pengajian majelis tafsir Al-Quran, sehingga dari pemikiran itulah akhirnya terbentuklah satu binaan yang kemudian bertempat di rumah saya sendiri, Abdullah Syawal, kemudian diasuh oleh Bapak Ramadi sekitar tahun 80-an, 1980. Berjalan beberapa waktu, kemudian setelah berjalan dari pusat juga ada himbauan, dari perwakilan juga memberikan saran binaan pengajian yang diasuh dari MTA yang memang sudah sekiranya ada kemantapan dan ingin menjadi cabang MTA agar bertemu kepada ketua perwakilan Karanganyar. Kemudian saya dan Pak Rohmadi saat itu sowan kepada Bapak Ketua Perwakilan di Karanganyar menyampaikan perihal dan keinginan adanya binaan pengajian MTA yang berada di Undayo ini. Kemudian setelah saya sampaikan keinginan kami agar di Undayo ini ada cabang MTA, oleh beliau Bapak Ketua Perwakilan ditanggapi saya serius. Kemudian Bapak Ketua Perwakilan meninjau tempat dan keberadaan binaan yang ada di Undayo ini. Yang kemudian cabang Undayo ini secara resminya diresmikan pada tanggal 17 April tahun 1982. Sehingga resmilah menjadi cabang MTA Cabang Undayo. Setelah diresmikan menjadi cabang, memang saat itu berkantor di rumah saya, jadi memang belum memiliki tempat sendiri. Nah, kemudian sejak dari tahun 82 itu, 83 dan selanjutnya, warga diajak untuk berpikir, dimengertikan tentang perlunya bahwa pengajian perlu sarana dan prasarana yang dimiliki. Maka warga secara sama-sama menyadari kepentingan itu, kemudian sama-sama diajak untuk mengadakan satu pendanaan bersama untuk membeli sebidang tanah. Alhamdulillah tanah dapat dibeli di tempat ini. Kemudian setelah proses pembayaran selesai dari pembayaran tanah ini, kemudian dilanjutkan untuk memulai pembangunan gedung ini dari tahap ke tahap, sedikit demi sedikit dikerjakan bersama-sama dengan warga dengan cara kerja bakti, yang kemudian pada kira-kira tahun 1989 ini gedung ini bisa ditempati walaupun ya belum sempurna. Ternyata ketika diserukan untuk ajakan membangun gedung ini, alhamdulillah, sekalipun mungkin kondisi perekonomian warga itu tidak begitu, mungkin ya sama-sama rata itu, ternyata mungkin tidak begitu membutuhkan waktu yang cukup panjang, namun bisa terrealisasi begitu.
Di samping itu ketika ditawarkan dengan memecahkan satu pendanaan yang sudah ditentukan, itu masing-masing warga itu sangat antusias sekali mengambil bagian-bagian menurut kemampuannya masing-masing begitu. Ini terbukti bahwa warga ini cukup paham dengan kajian-kajian mungkin yang dilakukan, kemudian didengarkan, diresapi, kemudian siap untuk mengamalkan dalam rangka untuk ingin apa yang dilakukan itu memang betul-betul mendapatkan nilai-nilai amal begitu. Jadi tidak ada tekanan orang lain sedikit pun begitu. Kemudian terus berbenah dari hal yang kurang dilengkapi, baik sarana dan prasarana gedung maupun apa yang menjadi kebutuhan di dalamnya, seperti adanya perpustakaan, fasilitas yang dimiliki Masjid Tabligh Al-Quran cabang Gondang 1 ini. Untuk kegiatan pengajian memiliki lahan parkir, kemudian ruang ustadz, ruang perpustakaan, punya aula untuk kegiatan pengajian, punya ruang untuk nafirin, tempat nafirin, dan plus sebagai musola. Kemudian memiliki sumber air yang air tanah sendiri, kamar mandi, dan juga disediakan dapur untuk kebutuhan ketika ada saudara yang nafar di sini di bulan Ramadan, dan juga untuk harian para warga bila mana perlu untuk mengangkat air dan sebagainya. Di saat-saat ada pertemuan-pertemuan sudah bisa dimanfaatkan untuk mungkin juga menanak nasi, merebus air dan sebagainya, sudah cukup. Warga atau siswa cabang Gondang 1 diikuti dari warga lingkungan majelis, yaitu di antara lingkungan majelis dan ada yang dari kota Surakarta, di antaranya daerah Mbayan, Kelurahan Kadipiro. Di samping itu juga Kelurahan Wonorejo dan Kelurahan Lulurejo yang saat ini berkembang sampai juga di Kelurahan Kerendowahono. Ke timur adalah Kelurahan Jatikuwung dan Kelurahan Plesungan. Itu warga atau siswa Gondangrejo 1 yang ngaji di cabang Gondangrejo 1. Kegiatan pengajian saat ini di sini masuknya hari Kamis sore ba'da asar, 1 minggu 1 kali. Ini pengajian gelombang. Memang hanya 1 kali dipakai untuk pengajian. Warga atau siswa Gondangrejo itu diikuti oleh dari kalangan sampai dari yang SD sampai SMA dan sampai S2. Jadi peserta atau siswa Gondangrejo 1 itu dari tingkat SD sampai S2 tidak ada perbedaan, semuanya sama, duduk bersama, walaupun S2 dan SD sama-sama karena ingin mengaji Al-Quran. Dengan adanya pengajian itu, supaya warga-warga untuk mengamalkan hasil kaji dan untuk menjalin persaudaraan, maka diadakan kelompok-kelompok yang kelompok itu belajarnya di rumah warga, berkeliling, dan sekali-sekali juga ke majelis. Dikandung maksud untuk mengamalkan hasil kaji dan mengamalkan termasuk menjadi ta'aruf, tafahum, dan takabul sesuai dengan apa yang diterima di dalam ngaji itu.
Kegiatan sosial di sini warga ada yang menjadi satgas, ada pemuda, kemudian juga melaksanakan donor darah, pembagian sembako, pembagian daging kurban, dan hal-hal yang sesaat diperlukan, memang kalau diperlukan untuk warga sekitar majelis. Kegiatan pemuda di Gundarjo 1 bergabung dengan pemuda di cabang Gundarjo 2 mengenai kegiatan-kegiatan, koordinasi, dan ya apa yang diperlukan saat itu. Usaha ekonomi warga, ada yang berusaha buka toko kelontong yang tergolong agak besar sampai menjadi grosir di tempatnya Bapak Muhammad Muslimin. Kemudian yang lain yang untuk masyarakat yang sifatnya tidak terbesar miliknya Ibu Sumarti. Kemudian yang buka bengkel sepeda motor Saudara Kardianto, termasuk juga yang buka bengkel di samping kelontong yang menjadi grosir tadi di teman Pak Muhammad Muslimin itu juga buka bengkel sepeda motor juga. Yang berusaha mereka yang potong adalah beliau Bapak Hamdan Hanafi. Jadi ini usaha ini didukung oleh anaknya Abdullah Ghifari yang beliau sebagai pemasok ayamnya. Kemudian Bapak Hamdan Hanafi ini lah yang berusaha memotong ayamnya, kemudian menjadi daging dijual. Saudara Abdullah Ghifari ini memiliki toko TV stationery yang menyediakan alat-alat kantor dan pakaian dan juga kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada umumnya. Kemudian dari saudara yang lain yang namanya Pak Wardi ini memiliki usaha ternak ayam potong dan juga ternak ikan air tawar gurame. Termasuk usaha ini, usaha elemen pemanas air yang memang itu konsumsi untuk pabrik-pabrik. Perkembangan warga cabang Gundarjo 1 makin lama makin meningkat dan bertambah banyak, yaitu sampai banyak binaan yang pada saat ini dengan adanya radio MTA dan TV MTA, warga banyak yang mohon dibina. Jadi dibina oleh Majelis Tafsir Al-Quran. Dengan adanya perkembangan zaman, warga-warga yang dulu ngaji di dekat digabung di Gundarjo 1 akhirnya mengadakan binaan-binaan tersendiri sehingga mohon untuk diresmikan. Jadi dengan adanya binaan-binaan itu menghendaki biar ngajinya dekat dan bertambah warganya sehingga mengadakan binaan yang akhirnya diresmikan menjadi cabang yang resmi. Maka resmi cabang Gundarjo 1 dengan adanya perkembangan warga sekarang menjadi Gundarjo 1 bertempat di Injetak, Gundarjo 2 bertempat di Jatisari Jatikuwung, Gundarjo 3 bertempat di Kragan, Gundarjo 4 bertempat di Grumbulrejo, Kelurahan Bulurjo, cabang yang kelima di Blok Ombo yaitu Kelurahan Plesungan. Semakin lama setelah adanya perkembangan warga yang sampai ke utara sampai daerah Kalioso, maka untuk daerah Kalioso ada binaan yang dulu tempatnya di Kaliapit, Kelurahan Tuban, dan yang kedua adalah di daerah Blok Ombo, Kelurahan Plesungan. Yang keduanya itu karena sudah lama mengikuti binaan dan sudah mempunyai gedung sendiri-sendiri sehingga mengajukan untuk diresmikan menjadi cabang. Jadi dengan adanya usulan kedua binaan itu diusulkan ke pusat
akhirnya disetujui oleh beliau dan diresmikan kemarin di Gelora Bung Karno pada 27 Desember. Sekira kegiatan keberadaan Masjid Darul Al-Quran cabang Ngundarejo 1 yang sampai sekarang alhamdulillah terus berjalan dan diberi kemantapan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.